Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan menjelaskan tentang perbankan dan lembaga keuangan. Meskipun materi ini saya buat khususnya untuk mahasiswa saya dalam kuliah bank dan lembaga keuangan, tapi insya Allah dapat digunakan untuk kepentingan-kepentingan penjelasan yang lain, mungkin kuliah ekonomi moneter dan keuangan yang lainnya. Bank dan lembaga keuangan memegang peran sangat penting dalam perekonomian, dan begitu pentingnya lembaga bank dan perbankan dan lembaga keuangan ini, maka menjadi institusi non pemerintah tetapi yang sangat diawasi oleh pemerintah, sehingga pemerintah di negara-negara yang memiliki sistem perbankan dan keuangan sendiri akan menyusun sistem pengawasan yang terbaik untuk menjaga stabilitas moneter dan keuangannya. Bank sebetulnya merupakan salah satu dari lembaga keuangan, tetapi karena perannya yang begitu besar, maka pembahasannya sering dibahas secara khusus dan dibedakan, sehingga meskipun bank itu masuk dalam salah satu lembaga keuangan, namun ditonjolkan karena peran pentingnya dalam perekonomian keuangan termasuk di Indonesia. Dan bank dan lembaga keuangan ini nanti tidak dapat dipisahkan dari pasar keuangan, baik pasar modal maupun pasar uang, karena ini menjadi pemain-pemain penting dalam pasar keuangan baik lokal maupun internasional. Salah satu dan fungsi terpenting lembaga keuangan, khususnya bank, adalah fungsi intermediasi, yaitu menjadi lembaga atau institusi yang memfasilitasi pengalihan dana dari unit surplus, yaitu mereka yang punya dana lebih, kepada unit defisit atau yang pengguna dana atau peminjam dana. Sehingga bank dan lembaga keuangan, khususnya perbankan, mempunyai peran strategis untuk yang pertama adalah pengalihan aset atau asset transmutation, pengalihan aset dari pihak surplus kepada pihak defisit yang dimediasi oleh bank dan lembaga keuangan. Yang kedua adalah likuiditas. Likuiditas ini adalah pengalihan dana yang dari kelebihan dana, yaitu over liquid, kadang-kadang disebut dengan over liquid, kepada pihak yang membutuhkan dana atau yang kesulitan likuiditas, untuk kemudian dikelola oleh yang kesulitan likuiditas ini, untuk nanti kemudian dikembalikan lagi ke bank dengan memberikan bunga atau hasil tertentu, untuk nanti kemudian dialokasi pendapatan antara lembaga keuangan dengan unit defisit atau unit surplus atau yang memberikan pinjaman kepada bank. Sehingga perbankan memberikan peran untuk melakukan transaksi ini bisa dilakukan dengan efektif dan efisien, termasuk menanggung resiko atas pengalihan dana tersebut dari unit surplus kepada unit defisit. Disinilah bank mendapatkan pendapatannya dan melaksanakannya secara efektif. Perbankan dan lembaga keuangan itu memiliki peran yang sangat penting, karena bank dan lembaga keuangan ini merupakan agent of trust atau lembaga kepercayaan, di mana unit surplus atau pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana itu akan menyimpan uangnya, mempercayakan uangnya kepada bank dan lembaga keuangan lain untuk kemudian disalurkan kepada pihak-pihak lain yang dipercaya, dan dari sini mereka mendapatkan keuntungan dari kepercayaan tersebut. Yang kedua adalah mereka menjadi agen pembangunan atau agent of development, karena menyediakan dana pada pihak-pihak yang bisa melakukan nilai tambah ekonomi yang besar, yaitu
lewat sektor-sektor usaha yang memberikan nilai tambah, dan kemudian distribusi nilai tambah ini akan diberikan kepada pihak-pihak yang lain, baik pemerintah melalui pajak, kemudian kepada rumah tangga masyarakat lewat gaji, upah, kemudian pengusahanya dapat keuntungan, dan dari proses inilah pembangunan itu bisa berjalan dan distribusi pendapatan dan keuntungan itu bisa dilakukan. Kemudian bank dan lembaga keuangan juga merupakan pemberi layanan atau agent of services, pemberi layanan kepada pihak-pihak yang kelebihan dana, kekurangan dana, membutuhkan layanan transfer dan layanan-layanan yang lain yang seringkali tidak dapat diberikan oleh bisnis-bisnis yang umum, dan distribusi keuangan ini menjadi lebih berjalan. Lembaga keuangan secara umum bisa dikelompokkan menjadi 3 sektor penting, yaitu bank itu sendiri. Kenapa? Karena bank ini luas sekali fungsinya. Kemudian nanti setelah ini kita akan masuk satu-satu, yaitu bank, kemudian pasar keuangan, dan lembaga keuangan non-bank. Bank itu menjalankan fungsi intermediasi secara umum, dia menghimpun dana dan menyalurkan dana secara umum. Kalau pasar keuangan ini nanti digunakan oleh para pelaku keuangan, baik bank, lembaga keuangan non-bank maupun investor penyimpan dana, untuk nanti digunakan pada sektor-sektor keuangan dan ditransaksikan secara efektif dan efisien. Sedangkan lembaga keuangan non-bank ini jenisnya nanti akan cukup bervariatif, ya, sangat bervariasi, dan tidak seringkali mereka ini masih punya hubungan di Indonesia dan di negara umum. Biasanya bank punya anak perusahaan, umpamanya Bank Mandiri punya anak perusahaan Mandiri Finance, nanti di sektor pasar keuangan, pasar modalnya berusaha punya Mandiri Sekuritas dan lain-lain sebagai dan perusahaan keuangan yang lain, sehingga sektor-sektornya ini menjadi sektor yang terkonglomerasi. Kalau bahasanya konglomerasi adalah berbagai macam perusahaan, berbagai macam usaha yang dimiliki oleh satu grup usaha tertentu gitu. Dan bank dan lembaga keuangan ini sangat terkait dengan itu semua, karena dan itu di Indonesia pengawasan dan pengelolaannya dilakukan oleh otoritas yang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya bank itu oleh Bank Indonesia pengawasannya, lembaga keuangan bank oleh Bapepam LK, dan sekarang digabung oleh satu institusi, Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi bank itu ada 3 fungsi yang umum dilakukan oleh bank. Yang pertama adalah menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa lainnya. Dari menghimpun dana, maka bank akan memberikan kepada penyimpan dana ini yang disebut dengan bunga simpanan, dan bank akan menyalurkan dana lewat kredit atau pembiayaan kalau di bank syariah kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana dan mereka akan menggunakannya secara produktif, dan karena itu mereka harus memberikan kompensasi berupa bunga pinjaman atau bunga kredit kepada bank. Dan dari dua fungsi ini, bank akan mendapatkan pendapatan selisih bunga yang disebut dengan spread based income. Contohnya, bank itu memberikan kredit dengan katakanlah 15% umpamanya, dan menghimpun dana dari deposito, tabungan, dan giro. Dan deposito katakanlah yang bunganya paling tinggi katakanlah di angka 6%, maka selisih antara 15 dengan 6% ini menjadi spread based income. Kemudian bank memberikan jasa-jasa lainnya, dan dari jasa-jasa lainnya ini bank meminta biaya-biaya yang harus dibayarkan kepada bank, umpamanya biaya tabungan, biaya jasa giro, dan jasa transfer, serta jasa-jasa lainnya yang disebut biaya-biaya dari jasa-jasa lain yang diberikan bank ini akan dikategorikan menjadi fee based income atau pendapatan berdasarkan biaya-biaya yang dikenakan oleh bank kepada pengguna layanan bank itu.
Jenis bank bisa dibagi menjadi berbagai macam jenis. Pada slide ini kita akan membicarakan dari dua, yang pertama fungsi dan yang kedua adalah kepemilikan. Berdasarkan fungsinya, bank itu bisa dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah bank sentral. Di Indonesia adalah Bank Indonesia. Di masing-masing negara yang punya mata uang sendiri, mereka akan punya bank sentral. Bank sentral inilah yang melayani bank-bank yang lain dalam mengatur peredaran uang. Karena kalau peredaran uang tidak diatur, maka akan sangat riskan. Yang kedua adalah bank umum. Bank umum ini adalah bank-bank yang cukup besar dan mereka menyediakan, selain menghimpun dan menyalurkan dana, mereka memberikan jasa-jasa yang lain, termasuk jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang membedakan nanti dengan BPR, yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang tidak menyelenggarakan lalu lintas peredaran uang, yaitu kalau bank umum memberikan fungsi lalu lintas pembayaran, giro, ATM, dan sedangkan kalau BPR tidak. Sedangkan berdasarkan kepemilikannya bisa dibagi menjadi bank umum swasta, nasional, bank asing, bank campuran, bank BUMN, dan BUMD. BUMN ini dimiliki oleh pemerintah, BUMD ini dimiliki oleh pemerintah daerah, Pemda. Bank campuran ini dimiliki oleh gabungan antara asing dan swasta, sedangkan bank asing itu hanya dimiliki oleh asing, yaitu cabang dari bank di luar negeri yang punya cabang di Indonesia. Sedangkan bank swasta ini bank yang dimiliki oleh pihak swasta murni. Sedangkan jenis bank berdasarkan statusnya untuk boleh enggak dia bertransaksi dalam valuta asing, maka dibagi dua, yaitu bank devisa dan non devisa. Bank devisa ini adalah bank yang boleh memberikan layanan dalam bentuk valuta asing, umpamanya memberikan tabungan, giro dalam bentuk valuta asing, penukaran jasa mata uang asing, itu disebut dengan bank devisa, atau sering disebut ini bank umum devisa sama bank umum non devisa. Ini pembagian dari bank umum ini ya biasanya. Kemudian bank umum devisa ini biasanya bank umum dalam skala tertentu yang dibatasi hanya dalam bentuk mata uang rupiah. Sedangkan berdasarkan lingkup produknya, bank itu bisa sifatnya universal, bisa spesialis. Secara umum bank itu adalah bank umum di Indonesia disebut bank umum karena mereka melakukan fungsi-fungsi universal. Meskipun nanti ada bank-bank tertentu yang mereka spesialis di sektor tertentu sebagai strateginya. Umpamanya BTN itu khusus di KPR, umpamanya. Itu adalah kekuatan competitive advantage ya. Kalau kemudian di bank-bank spesialis, nanti mereka memberikan spesialis di investasi tertentu, di agrobisnis tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian berdasarkan operasionalnya, ini ada bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional ya yang tadi mereka melakukan fungsi bisnisnya berdasarkan bunga secara umum dan memberikan kredit, karena kredit itu berbasis bunga. Sedangkan bank syariah tidak melaksanakan berdasarkan bunga karena dilarang oleh syariah, sehingga nanti kebanyakan disebut dengan bank bagi hasil, meskipun tidak hanya itu perbedaannya. Dan bank syariah nanti akan dibahas dalam sesi yang khusus. Asumsinya kita membahas yang konvensional saat ini. Untuk pasar keuangan, ini kita masuk pada pasar keuangan. Pasar keuangan adalah ya pasar yang di situ bertransaksi pelaku-pelaku keuangan, khususnya perbankan dan lembaga keuangan lain. Bisa dibagi dua, yaitu pasar modal dan pasar uang. Pasar modal penyelenggaranya yaitu otoritas bursa di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pasar uang penyelenggaranya itu adalah bank sentral, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Beda utama antara pasar modal dan pasar uang itu adalah pada instrumen-instrumen yang diperjualbelikan. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal itu adalah instrumen keuangan jangka panjang, saham, obligasi, right, warrant, dan lain sebagainya. Sedangkan pasar uang itu adalah instrumen-instrumen keuangan jangka pendek.
Instrumen keuangan, apa bedanya kalau instrumen keuangan jangka panjang itu jangka waktunya cukup panjang, 5 tahun bahkan lebih, saham bahkan tidak terbatas selama perusahaan itu masih ada, dan perusahaan-perusahaan itu perusahaan-perusahaan yang publik ya, yang sahamnya diperjualbelikan. Sedangkan instrumen keuangan jangka pendek itu instrumen-instrumen keuangan yang durasinya umumnya kurang dari setahun, bisa bulanan, mingguan, bahkan juga harian, dan biasanya nanti dilakukan antar bank begitu ya, penyelenggaranya adalah Bank Indonesia koordinatornya. Kemudian tujuannya untuk pasar modal, tujuannya adalah investasi. Kalau disebut investasi, maka inilah kaitannya tadi dengan poin yang kedua, yaitu instrumen keuangannya jangka panjang. Kepentingannya adalah investasi, meskipun pasar modal menyediakan kalau butuh uang bisa dijual selama ada yang beli. Sedangkan pasar uang itu likuiditas, kelebihan dan kekurangan uang dalam jangka pendek yang difasilitasi di situ. Untuk lembaga keuangan non-bank, yaitu lembaga keuangan seperti asuransi, dana pensiun, reksadana, manajemen aset, pegadaian, modal ventura, perusahaan pembiayaan, leasing, koperasi simpan pinjam, dan lembaga keuangan mikro, ini merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peran-peran khusus, menghimpun dananya dalam bentuk khusus atau menyalurkan dananya dalam bentuk khusus. Untuk asuransi itu menghimpun dananya dalam bentuk premi asuransi, sedangkan dana pensiun itu menghimpun dananya dalam bentuk iuran pensiun, dan asuransi dan dana pensiun ini akan menginvestasikan dana dari pemegang polis asuransi untuk asuransi dan dana pensiun dalam bentuk iuran pensiun untuk dialokasikan pada pasar keuangan, baik pasar modal maupun pasar uang, untuk menghasilkan pendapatan tertentu yang nanti dibayarkan kepada perusahaan asuransi dalam bentuk klaim asuransi, sedangkan dana pensiun dalam bentuk uang pensiun. Kemudian reksadana atau manajemen aset ini merupakan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan investasi pada pasar keuangan dengan dikelola oleh manajer khusus, dan tidak hanya nanti dari masyarakat secara umum, tapi juga bisa dari asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Untuk pegadaian, modal ventura, perusahaan leasing, perusahaan pembiayaan atau leasing, ini memberikan lebih berorientasi pada penyaluran dana, yaitu pegadaian itu menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang nanti mereka harus menjaminkan barang-barang tertentu. Modal ventura lebih kepada perusahaan yang didampingi untuk pada perusahaan-perusahaan yang berisiko, dan kemudian leasing kepada barang-barang tertentu. Untuk koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro ini lebih pada masyarakat menengah bawah yang membutuhkan layanan keuangan. Nah, ada beberapa teori penting bank dan lembaga keuangan yang ini menjadi pembahasan dan bank dan lembaga keuangan seringkali menggunakan beberapa teori ini. Saya akan menyebutkannya 6. Yang pertama, asimetri informasi, yaitu ketidakseimbangan informasi pada pihak yang punya kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dan bank memegang peran penting untuk mengurangi asimetri informasi ini, untuk kemudian mereka mendapatkan keuntungan dari adanya asimetri informasi ini. Semakin besar asimetri informasi antara pihak yang kelebihan dan kekurangan, maka disitulah perannya. Kemudian transaction cost, bank dan lembaga keuangan punya biaya transaksi yang lebih efisien daripada mereka masing-masing melakukan penyaluran dan penghimpunan dananya secara langsung dari pihak surplus maupun defisit. Untuk moral hazard, bahwa ini adalah bahaya moral karena bank dan lembaga keuangan ini mengelola dana besar dan dananya dari masyarakat secara umum dan dampaknya sistemik, maka bahaya moral ini sangat ditekan dengan sistem yang baik. Kemudian agency problem adalah masalah keagenan antara pengelola, dalam hal ini adalah bank atau pengelola dana yang mendapatkan alokasi dana, dan pihak pemilik dana atau yang menyimpan dananya. Kemudian too big to fail, ini adalah fenomena pada perusahaan-perusahaan keuangan, di mana semakin besar perusahaan keuangan itu, semakin kecil kemungkinannya untuk
rugi dan tutup, semakin kecil kemungkinannya untuk tutup, bangkrut. Kenapa? Karena biasanya dampaknya systemic risk, sehingga itu perlu dijaga dan diawasi, dan kadang-kadang seringkali mereka di bail out atau diselamatkan. Karena bahayanya lembaga keuangan terhadap sistem perekonomian, maka perlu tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan good governance. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.